Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa jami'a anbiya wal mursalin malaikatu kamaru min qurbi sadati nabi makrum sallallahu alaihi wa jami'a awliya wa jami'a mu'minin wa ala muslimin wa sallallahu wa sallam ala barakatuh syekh wa Muhammad bin Abdul Rahman Qalibang wa syekh Hadi Sahibul Wilayah Syekh Abdul Rahman Siddiq bin Muhammad Habib وشيخ الأهل العلم بن حجب الدين وشيخ الهدي مع الأسد نسأل الله الصديق وشيخ نعمة الرحمن وشيخ الهدي محمد زيني بن عبد الغني وشيخ الهدي أمران بن أنقرة الشيخ الهدي محمد أسد محمد أسد الحجي إرقان وجم أستاذي وأصل مبرهم وشيخ محمد أسد باب الله كامبير زمن عمدني من قدر الجلالي من حاجة بن إسلام بيازل أبو الصامي جنة الوطني مع زمن توفيقي وأنا محمد بن محمد الغزالي وأحمد البدوي ودخل الفقيه مقدم محمد بن علي وعلي وسلوه وقريبا وهجر الرحمن بن عيسى وسلوه وقريبا وللوحشه والحبيب عبد الله بن علي والحداد وعبد الله بن علي والحدود وللوحي ولشماع شيخ كي حلل المقالات حمد وسلمان شيخ هاشم المريا شيخ جمال الشيخ هشام سرواني عبدان بنيل وإلى حضرة سيدنا حجر عليه الصلاة والسلام ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم انفعنا بعلومهم بالدين والدنيا والآخرة بحضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما رزقنا بالعافية سائر بجنة بك المصطفى ورسولك المرتضى يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sangat besar yang kita terima setiap saat sampai pada subuh hari ini pun nikmat-nikmat yang besar itu kita terima. Salat subuh sudah kita laksanakan, salat sunatnya sudah dilaksanakan. Semoga ibadah yang kita lakukan atas nikmat Allah, atas kasih sayang Allah, semoga Allah Ta'ala terima sebagai ibadah yang sempurna. Kemudian kita berharap kepada Allah dengan hadirnya kita di masjid ini berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, serta langkah-langkah kita menuju ke tempat ini menjadi penghapus dosa kita, dosa kedua ibu bapak kita, dosa keluarga kita, dosa jiran dan tetangga kita. Semoga diampuni oleh Allah dengan berkat hadirnya kita di sini dan langkah-langkah kita menuju tempat ini. Juga tidak lupa untuk berniat bagi penambahan ibadah yang kita lakukan, untuk berniat menghidupkan masjid, untuk bersilaturahim, untuk menuntut ilmu yang menjadi kewajiban bagi kita. Kemudian mengharap ridha Allah dan juga berharap kepada Allah dengan niat, ya Allah, sebagaimana Engkau berikan pahala kepada kami pada pagi hari ini, duduknya di masjid, beriktikafnya kami di sini, anugerahkan pahala itu kepada kedua ibu bapak kami, keluarga kami, jiran dan tetangga kami. Berilah pahala bagi mereka itu sebesar-besarnya untuk menghadapi bagi kehidupan yang akan datang.
Kemudian tentunya salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan harapan yang penuh kepada Allah agar Allah menjadikan hati kita hati yang mencintai Rasulullah, hati-hati yang dicintai oleh Rasulullah, sehingga segala hajat dunia dan hajat akhirat dengan berkat Rasulullah Allah Ta'ala kabulkan, dan juga mendapat syafaat dari Rasulullah, berkumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nantinya di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nyambung yang lalu, yaitu kewajiban keimanan kita. Sesudah sifat 20 sudah, yang wajib bagi Rasul sudah, maka kita wajib mengimani. Di antaranya kita wajib beriman tentang di dalam kubur kita akan bertemu dengan Munkar dan Nakir, malaikat yang sangat diingkari, yang tidak disetujui untuk datangnya, tapi pasti datang. Kemudian wajib kita i'tiqadkan bahwa di kubur itu ada yang namanya siksa kubur dan nikmat kubur bagi jasad dan roh. Ittifaq ulama bahwa yang mendapat nikmat itu adalah jasad dan roh kita. Kayak apa caranya itu terserah Allah Ta'ala lah, bukan urusan kita. Tapi bagaimanapun Allah Maha Kuasa untuk menjadikan setiap sesuatu sehingga kita mendapat nikmat di dalam kubur. Di antaranya lagi nantinya kita wajib beriman, dan demikian lagi wajib beriman halaman 14 akan mizan. Wajib bagi kita mengimani tentang mizan, timbangan ini di padang mahsyar. Mizan ini bila sesudah dihisab, sesudah dihisab. Dihisab itu artinya berhitung awan siapa, awan orang lain. Berhitungnya awan orang lain dulu. Kalau ada kita menyakiti orang, pahala kita diambil. Julung dulu, bayar. Yang kita hutang kada bayar di dunia, bayar dulu. Ini yang disebut Nabi oleh, apakah kalian mengetahui apakah itu orang yang muflis, orang yang bangkrut. Jadi ujar sahabat, orang yang punya dagangan akhirnya dagangannya habis, itu orang yang bangkrut. Amun itu aja Nabi beritaan ya tahu. Yang maksud bangkrutku di sini ujar Nabi adalah orang yang malamnya beribadah, siangnya puasa, tapi orang lain tidak aman dari tangan dan mulutnya. Ia selalu menyakiti orang karena di akhirat lalu diambil segala pahala-pahala yang ada pada dirinya. Kemudian pahalanya itu habis. Sesudah habis, dosa orang itu diberikan, ditumpukkan kepada dirinya. Itulah orang yang paling muflis. Nah, ini na'udzubillah. Jadi kalau bisa urusan itu di dunia ini selesaikan. Jangan sampai ke akhirat. Ya, yang susahnya itu di akhirat itu lebih luas daripada 7 lapis langit. Sebab seluruh makhluk ini dikumpulkan di padang mahsyar toh, yang ngarannya mahsyar itu lebih luas daripada langit dan bumi, dan barangnya itu licin. Lantainya tuh licin, jadi
ngalih berdiri tanpa leset terus gugur harus. Nah sudah licin, orangnya begitu banyak, yang luar biasa banyaknya, seluruh makhluk baik yang dibalas atau yang tidak dibalas. Yang dibalas ini manusia dengan jin, yang tidak dibalas karena binatang, benda-benda, malaikat dikumpulkan dalam satu tempat, yaitu yang dingarani mahsyar. Dan alhamdulillah kita ada yang pernah ke sana kan? Ada yang sudah ke sana lah? Belum kan? Alamat kada ada juga. Alamatnya ada, ya kan? Ada punya alamat. Dan urusan kita kata kalau kita punya urusan di dunia kada selesai, maka kita disuruh mencari ini kayak apa yang cari ini? Kayak ini aja nah, beri contoh itu. Kita disuruh tulak ke Pekanbaru. Cari ngarannya Udin. Alamatnya kadeda. Kira aku nih cari. Alamatnya kadeda. Betakon orang ada binandu juga. Nah makanya, nah itu kayaknya di akhirat kita cari Udin tuh kayak apa? Itu nah ribuan tahun cari itu benar. Gara-garanya ya Allah, rasanya kada memadai. Rasa kada memadai yang kita harus mencari orang itu. Nah, oleh sebab itu permasalahan kita di dunia ini kita kadang-kadang bisa ada permasalahan kita di dunia ini, mudah-mudahan kita bisa selesaikan lah. Jangan sampai ada selesai. Sedapat mungkin kita selesaikan. Ada utang piutang selesaikan. Namun kita menyakiti minta maaf, kan? Ada aturan-aturan tuh, namun kita kena bersiapa dulu kita makannya. Nah, gitu tak? Yang kita makan dulu, yang kita pakai dulu, mungkin kita tak ambil punya orang, ya kan? Mungkin kita tak ambil punya orang yang kita pada tahu. Ini yang sifatnya benda lah, sifatnya benda harta. Jadi mau kita kada tahu orangnya, kita kada tahu ini, kada ingat lagi bisa juga, kada tahu bisa juga, atau ahli warisnya kada tahu lagi yang mana. Salah satu cara, amun kita punya harta ini, maka setiap yang kita berikan di masjid kah, orang miskin kah, ke sekolahan, ke pondok kah, kemana kah, bentuknya kebaikan, itu jangan lupa kita niatkan. Ya Allah, sampaikan pahalanya kepada orang yang haknya ada pada diriku. Sampaikan pahalanya kepada orang yang punya hak atas diriku. Supaya karena di akhirat inya kada menuntut lagi. Sebab pahalanya sudah Allah Ta'ala berikan awan orang itu. Ya Allah sampaikan pahalanya. Itu amun kita punya harta. Amun kita kada punya harta, lalu banyak-banyaklah mendoakan untuk orang yang punya hak atas diri kita. Oleh sebab itu, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu kan bagus doa istighfar pemulaan di Simtud Durar. Astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, aku meminta kepada Engkau pengampunan wali walidayya dan kepada kedua ibu bapakku, wali ashabil huquqil wajibati alayya, dan bagi saudara-saudara yang inya mempunyai hak atas diriku.
Aku punya dosa awan inya, aku punya kesalahan awan inya, maka ampuni inya ya Allah. Maka orang-orang yang kita mintakan ampun ini, insya Allah kayaknya di akhirat itu kada menuntut lagi. Sebab ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap orang kena akan menuntut di sana di padang mahsyar. Sampai ada orang ya Nabi bertengkar berdua, sebab saling menuntut, saling dosanya kan, nuntut itu. Kemudian Allah Ta'ala memberikan gambaran di atas kepala mereka berdua dengan mahligai yang indah. Lalu keduanya itu disuruh memandang ke atas. Ketika mereka memandang, lalu kedua-duanya itu bertanya, ya Allah, itu mahligai itu milik siapa? Jadi ujar Allah Ta'ala bahwa itu milik bagi orang yang mau membayar. Siapa yang akan membayar itu punya milik. Jadi ujarnya, siap apakah bayarannya ya Allah? Bayarannya adalah engkau maafkan saudaramu, jangan engkau tuntut lagi, maka itulah bayarannya. Ujar mereka, kami terima ya Allah. Akhirnya kada jadi saling menuntut. Nah inilah mungkin di antara cara-cara kita, mungkin ada hak orang lain dengan cara yang ini bagi yang tidak kita ketahui. Namun yang kita tahu yang punya hak, maka kita wajib mengembalikan kepada orang yang punya hak. Kada boleh diberiakan misalnya ke masjid, boleh. Kada bisa. Ini orangnya kita mungkin kada tahu lagi siapa ahli warisnya dulu kan. Itu yang dikembalikan. Yang bingung itu amun koruptor kemana boleh kakan. Mun korupsi itu kemana boleh kakan. Hah? Se-Indonesiaan boleh kakan. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Nah, jadi kita nantinya di padang mahsyar itu tetap disuruh mencari setiap orang. Dan yang hebatnya lagi di padang mahsyar ini, naudzubillah, apa yang kita ambil dari hak orang lain itu yang kita bawa. Misalnya Bahari mengambil tanah orang, maka berapa luas tanah itu dengan 7 lapis bumi diangkatkan ke pundaknya supaya mengangkat itu, dan akhirnya mereka tidak bisa bergerak. Nang kada bisa bergerak ini paksa mahadengi orang lalu, orang nang ampunnya lalu. Berapa ribu tahun mahadang ini. Saya sudah ketemu awan orangnya toh. Wahai Fulan bin Fulan, ini hakmu waktu di atas dunia. Ujar yang ampunnya, hari ini tidak ada lagi manfaat, harta dan duit, dari hartanya, dari gunanya. Yang aku minta hanya pahala dari engkau. Sudah maangkot itu uyo, kada diterima. Itu yang paling berat mana di akhirat. Nyuntan nyior. Karena nyior itu jejong sebiji tenan. Nyior sebiji juga jejong kasih tahu kamari. Mencari orangnya. Sekali ketemu, ini nyior. Kada laku. Aku minta pahalamu. Ya itu sebabnya tadi, kalau bisa di dunia, urusan di dunia, selesaikan di dunia, jangan sampai ke akhirat. Selesaikan di dunia. Berat benar. Padang mahsyar tuh ya tadi bagi yang dihisab atau yang tidak dihisab, karena dikumpulkan pada satu tempat. Jadi kayak masjid ini, karena ada di padang mahsyar ada.
Raudatul Muslimin ini kena ada di situ. Untuk apa diadakan di situ? Hanya sebagai saksi. Sebab setiap sesuatu pada hari itu Allah Ta'ala jadikan bisa berbicara. Semuanya bisa berbicara. Ini karpet nih kita bisa berpandir. Biar si karpet inya duduk di intang aku pada malam itu, subuh itu. Ini jadi saksi semuanya. Kena. Tempat ini jadi saksi semuanya. Sekadar jadi saksi. Kalau binatang kayak itu juga mereka jadi saksi. Nah, dan untuk saling membalas. Kalau binatang tuh balas ini, kemudian mereka jadi tanah. Dijadikan Allah Ta'ala menjadi tanah. Sesudah misalnya yang besaung gitu loh. Yang matok juga nang paling parah nang tukang saung. Nang tukang saung ini kena inya nyaung. Menyaung hayamnya kena lebih ganal daripada yang menyaung dulu. Nah, kena bila hantamnya paksa betinju dulu sih berdarah-darah. Tadi patang masar gitu tak nang betinju. Jadi mana hendak melihat petinju yang paling kelas berat kena tuh di padang masar. Sudah habis hanya hayam segala binatang itu udah jadi tanah. Nah itu sebabnya ujar si orang-orang kafir ketika binatang-binatang itu kembali menjadi tanah, ujar mereka ya laitani kuntu turaba. Ya laitani kuntu turaba. Wahai alangkah baiknya ya Allah engkau jadikan saja kami ini tanah seperti binatang supaya jangan dihisap lagi ya. Tapi kada bisa kada sebab kita dengan jin adalah makhluk yang akan dihitung. Nah yang lain kada. Yang kita membingungkan itu begitu banyaknya makhluk kita disuruh mencari seseorang untuk membayar apa yang kita lakukan di dunia. Telah baik perkataan, perbuatan, hutang piutang, semuaan. Apalagi ada orang, aku udah bayar hutang, urusannya kain aja di akhirat. Kayak suah ke akhirat itu, mantap banget. Kena aja bayar di akhirat, emang nyaman. Nah. Kalau ada aja nang wani kayak itu. Ya Allah. Nah, jadi mizan itu sudah terakhir. Sudah hisap, sudah bayar ke situ kamari sudah, kena hanya tinggal ditimbang. Yakni yang ngaran mizan itu adalah neraca di dalam akhirat. Yang bentuknya mizannya itu apabila bentuknya kebaikan itu bercahaya, amun ini yang dalam bentuk keburukan itu kegelapan, model gelap. Dan timbangannya itu sangat luar biasa gananya. Tapi timbangan seganal itu bisa menimbang sekecil apapun. Itu anehnya timbangan. Amun kita timbangan 100 kilo nang samata kada kau ditimbang. Ya kan? Karena kegendalan timbangan nang samata kada kau timbang. Ada nang di situ sekecil apapun seberat darah pun bisa ditimbang. Aneh benar. Timbangannya itu yang luar biasa. Ini ditimbang semua. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, itu. Nang paling ganal pahala lah yaitu kalimat la ilaha illallah. Nah, cara membacanya ini sekian bertahlil gagasan apakah? Biasakan dipanjangkan minimal 3 kali. Kita misalnya mimpin tahlil toh. Jangan
Allah hamdan qala la ilaha illallah la ilaha illallah. Jangan gitu. 3 kali dulu dipanjangkan. Misalnya toh Allah hamdan qala la ilaha illallah. Dipanjangkan 3 kali. Kenapa? Sebab ada hadis Nabi memadahkan apabila orang memanjangkan kalimat la ilaha illallah, sekalinya akan menghapus dosa 4.000 bila dipanjangkannya. Jadi sama kita nih selesai sembahyang, kan kita tafakur lah. Kita tafakur, diam dulu 1 menit. La ilaha illallah. Dipanjangkan 3 kali. Itulah 3 kali dipanjangkan supaya mudah-mudahan 3 kali itu 12.000 dosa terhapus. Jadi sahabat batakot ya Rasulullah, amun inya kada berdosa 4.000 kayak apa? Maka diampuni keluarganya. Amun keluarganya kada berdosa, maka jiran dan tetangganya akan diampuni. Nah, jadi karena bila ini setiap selesai sembahyang, kita baca la ilaha illallah itu dipanjangkan. Begimit aja jangan menyereng. La illallah. Nah, jadi kayak itu caranya. Jadi minta sesudah 3 kali ini, jadi mohon maaf, jangan nyorong tangan berdahulu lah. Nggak bersalaman. Kan kita selesai sembahyang kan biasanya nggak bersalaman lah. Bagus aja bersalaman tuh bagus. Cuman amun kawa imam nang mimpin. Jadi imamnya sudah selesai, nang 3 tuh sudah. Kan gitu tah. Kemudian Allah hayyun qayyumun daimun baqin. Sudah. Hanyar imam berbalik. Sallallahu ala Muhammad. Ya Allah. Gitu tah. Ini kada imam kadang-kadang sebelum selesai nang di belakang sudah sallallahu. Kada disorongi kawan manggewil ke pinggang. Gitu. Padahal orang hendak menyelesaikan itu dulu supaya nang dapat nih 12.000 diampuni dosa tuh. Jadi caranya nah waktu ini urusannya tapakur nah tangan kata anak genggamkan atau ngucap la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu buka. Muhammadur Rasulullah buka. Kenapa? Sebab la ilaha illallah itu sebetulnya kan hakikat diri. Hakikat yang ada. Itu bukan amal. Tapi ketika Muhammadur Rasulullah, kita untuk mengikuti Nabi Muhammad. Jadi bentuknya ibadah. Oleh sebab itu ini terbuka. Muhammadur Rasulullah. Hanyar diam 1 mat, mikir akan dosa, minta diampuni, kemudian Allah hayyun qayyumun daimun baqi. Udah sallallahu. Hah? Nah itu sebabnya aku nemalajari supaya jangan dipadakan ngantok. Iya kan? Kan iya tadi. Jadi aku malajari ini gunanya supaya kawan jangan lagi manggewil di belakang gitu kan. Jadi agak santai dikit lah. Kita benar. Kita berharap kan kayak ini. Dosa kita diampuni, ibadah kita
diterima. Nang kita waktu sembahyang tadi tuh. Jadi tafakurnya tuh itu yang jadi utamanya tuh. Ibadah diharap diterima, kemudian dosa diampuni. Nah, kita bukan hampir merata ini hampir merata di masjid-masjid kan kayak itu. Kebanyakan tuh diantaranya mah kada tahu nang di belakang dulu nggewel ke pinggang pulang tak nang ngantuk tadi kan jadi ngantuk lagi di pinggang dicucok. Hmm. Nih lengkap anak mudah-mudahan kita kawama amalakan. Nah, itu tarikatnya yang diajarkan oleh Nabi kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nang 3 kali itu. Sebab Sayyidina Ali pernah bertakon awan Rasulullah ya Rasulullah lajari pang aku. Presiden baca ini. Gitu biasa nang banyak kayak orang kayak itu. Itu. Yang ini aja Nabi. Enggak, aku hendak yang lebih khusus. Nah, itu. Jadi jadi Sayyidina Nabi pejamkan matamu. Ya nang bapejam nang menyebut la ilaha illallah 3 kali to, bapejam dan panjangkan bacaannya. Bacanya dipanjangkan. Aku dulu ya Nabi baca. Aku dulu. Karena sesudah aku hanya engkau. Nah, tolong kada tahu dia. Taqabbalallahu minna wa minkum tuh kan. Itu ulun kada tahu juga sumbernya dari mana. Itu sebabnya ulun kada mengamalkan. Yalah, ada sumbernya aja. Jadi bagus yang itu tadi jelas, yang jelas kan. Hah? Amun baca doa tapi nyala. Nya doa aja nih, nang ini hendaknya kita tapak. Kan di ujungnya itu lihat di karangan Datuk Hidayat juga, hendaklah engkau setelah selesai sembahyang hendaklah engkau tafakur ya lah di ujung. Jadi itu, jadi sambil tafakur, ujungnya hanyar sallallahu ala Muhammad. Bersalaman. Apa bersalaman? Menggugurkan dosa. Setiap 1 kali salaman itu menggugurkan dosa ujar Nabi 70. 70 dosa gugur apabila orang bersalaman saikong. Aman 10 700. Nah, jadi amun ada hutang mudah-mudahan lunas dengan bersalaman. Mau lah. Udah mau juga. Tetap. Allah. Nah. Nah, ini kita mudah-mudahan sama-sama lah. Jadi sama-sama sesudah sembahyang itu dulu. La ilaha illallah. 3 kali. Ujungnya Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah hayyun qayyumun daimun baqin. Baq. Allah hayyun qayyum daimun baq. Nah, bikin aneh. Kita menemui muzannya itu neraca di dalam akhirat, ditimbang di dalamnya itu segala amal manusia. Nah, seluruh amal kita dilihatkan kena nang halus. La ilaha illallah itu nang termasuk nang kana
Kemudian yang besar adalah menyenangkan hati orang lain. Itu pahala yang besar juga. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu bahwa percaya akan siratal mustaqim. Sirat itu apa? Jembatan yang lebih tajam daripada pedang, lebih halus daripada rambut. Bagi siapa? Gitu kan? Bagi orang yang kada ada beisi amal, apalagi kada ada iman. Kada ada iman ya kan tidak kelihatan lah. Ya kan mahsyar itu gelap. Tapi bagi orang yang beriman, bagi orang yang amalnya baik, amalnya banyak, itu sebabnya ujar Nabi ada yang kalbal khatib, bagaikan kilat yang menyambar, ada yang bagaikan kuda yang tangkas, ada bagaikan angin, ada yang berlari, ada yang berjalan. Tentunya yang berjalan itu luas jalannya, gitu. Nang buka itu tentunya luas jalannya. Amun inya halus, jadi kisah. Ya lah, jangankan kita pikir gitu lah. Ini parit, andeki batang nyor. Jangan pakai pingkutan. Kira ya, Pak. Hah? Parit. Kan ini batang nyor, aku mah itu angkan nang genal toh. Nang genal batang nyor. Iya kan? Iya kan? Allahu akbar. Allah. Nang itu aja kita kada kau berjalan, apalagi nang halus. Berarti di padang mahsyar itu urusannya ya masalah udu. Udu kita yang jadi masalah. Bila udu itu ujar Nabi, mereka itu kena di akhirat itu hurratun muhajjalin. Hurratun muhajjal. Cahaya muha, cahaya tangan, cahaya betis, itulah yang menentukan. Jadi syarat itu kayak apa ganalnya dari cahaya muhanya. Bila kuat cahayanya, maka syaratnya ganal. Bila inya kada ada cahayanya, ya kada ada jembatannya. Jadi lihat gitu aja lagi. Nah itu sebabnya bila baudu aman. Nang ngalih itu nang kada suah baudu. Yolah, apalagi ke masjid di antar orang. Itu nang paling parah dah. Imbahnya di masjid harat pada imam. Yolah, sudah di antar orang harat pada imam. Kenapa jadi harat pada imam? Di hadapan imam. Behelang pulang tak? Orang bebujurnya behelang. Na'udzubillah. Sembahyang ada suah. Na'udzubillah. Nah. Kan? Itu kena melalui syarat dan titian. Nah, ujar Rasulullah. Ujar Rasulullah. Ini nih nang nyaman-nyaman aja. Baca salawat 10 pagi, 10 patang. Jibril berjanji awan aku bahwa Jibril akan mengantarkan engkau dari padang mahsyar ke dalam surga melalui tangan Jibril. Pagi 10, patang 10. Itu minimalnya. Amun inya manggawi sehari itu 50 setiap hari, itu jar Nabi aku nang cari di padang mahsyar aku cari inya. Inya kada cari aku, kada aku nang cari Bila sehari membaca salawat 50 itu paling kurang. Mudah-mudahan kita kalau mengamalkan baju dah. Nah, apa tadi? Nanti kita akan ketemu dengan sirat titian di atas neraka yaitu halus. Allah alam bisawab ngaji aja dulu lah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Amin.
Amin. Lah.